Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan waktu kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita semua. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah melalui 2/3 dari bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan masuk 10 terakhir dari bulan ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah kita bersedih karena harus meninggalkan bulan Ramadan atau ditinggalkan bulan Ramadan. Artinya tidak boleh ada orang di antara kita yang merasa berat dengan kehadiran bulan Ramadan. Enggak boleh ada orang di antara kita yang merasa gembira, senang dengan berlalunya bulan Ramadan. Karena dikhawatirkan itu akan membuat kita terjatuh dalam dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, inna tamanniya zawali Ramadan minal kabair. Berangan-angan Ramadan itu cepat berlalu karena merasa berat dengan ibadah-ibadah dan rutinitas yang ada di bulan Ramadan, maka sejatinya itu termasuk bagian dari dosa besar, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Makanya kalau kita lihat ya, bagaimana para ulama-ulama kita, semisal Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, lau qila li ahli kubur, seandainya dikatakan kepada orang-orang yang ada di alam kubur, orang-orang yang sudah ada di alam barzakh mendahului kita, tamannau, berangan-anganlah kalian, bercita-citalah kalian, la tamannau yawman min Ramadan. Tentu mereka akan berangan-angan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan walaupun itu satu hari. Ya. Lihatlah, karena orang akan mengetahui betapa bernilainya sebuah nikmat, sebuah kesempatan setelah kehilangan kesempatan tersebut. Makanya orang-orang yang ada dalam kubur itu, mereka berharap diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, bulan yang Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, nggak ada yang dibuka, bulan yang penuh dengan ampunan. Kalau kita berkaca kepada para pendahulu kita, ya, para salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, itu 5 bulan mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya itu digunakan berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan yang mulia ini, agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita karena kita nggak tahu kapan ajal tiba menyebut kita. Mari kita gunakan sisa waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, materi kita insya Allah pada sore hari ini adalah berkaitan dengan surat Al-Qadar.
Nah, surat Al-Qadar ini Makkiyah. Makkiyah itu artinya apa? Turun sebelum baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan jumlah ayatnya ada 5. Dinamakan dengan surat Al-Qadar karena di dalam surat ini nanti akan berulang kali penyebutan Al-Qadar. Ya, berulang kali redaksi Al-Qadar itu disebut, makanya dinamakan dengan surat Al-Qadar. Dan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita di surat Al-Qadar ini? Pertama, Allah ingin menyampaikan bahwasannya di surat Al-Qadar ini Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, maksudnya apa? Allah turunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhul Mahfuz, yaitu di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Jadi tepatnya kapan Al-Quran turun 30 juz? Di malam Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian baru nanti dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam secara bertahap selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Qadar ini nanti Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita tentang mulianya malam ini. Mulianya malam yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, atau kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Karena begini teman-teman sekalian, setiap sesuatu yang memiliki interaksi langsung dengan Al-Quran, hubungan langsung dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Bulan Ramadan, kenapa menjadi bulan terbaik dari bulan-bulan yang ada? Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, sebagai petunjuk dan penjelas bagi umat manusia serta pembeda antara hak dan yang batil. Jadi karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian malam Lailatul Qadar, kenapa dia menjadi malam yang paling mulia dari semua malam-malam yang ada selama 1 tahun? Jadi selama 1 tahun yang kita lewati ini hanya 1 malam yang paling mulia, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam inilah Allah tepatnya menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Jibril, kenapa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia yang bertugas membawa Al-Quran, ya, dari langit dunia, dari Baitul Izzah menuju baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul yang paling mulia, ya, Abdul Anbiya, seutama-utama para nabi dan para rasul. Bahkan semulia-mulia manusia itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kepadanya lah Al-Quran turun. Dan umat Islam secara keseluruhan, umat Islam ini adalah umat terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Karena kepada mereka Al-Quran turun. Untuk mereka Al-Quran turun. Kalau kita ingin menjadi personal muslim yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah muslim yang memiliki interaksi langsung dengan Al-Quran, hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Artinya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, di 10 terakhir nanti usahakan kita itu menjadi orang yang semakin banyak tilawahnya, semakin banyak baca Al-Quran. Ya. Tidak perlu banyak juga sih teman-teman. Yang penting itu dari kita membaca Al-Quran itu adalah perenungannya. Ya, perenungannya. Makanya kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu, ada di antara mereka yang gak suka menyelesaikan Al-Quran 30 juz kurang dari 40 hari. Seperti Imam Ahmad.
Imam Ahmad itu tidak membenarkan atau tidak menyukai kita khatam Al-Quran itu kurang dari 40 hari. Karena biasanya itu tidak dibarengi dengan tadabbur, kata beliau. Tidak dibarengi dengan renungan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menganjurkan tamat Al-Quran itu 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun dua kali. Artinya harus dibarengi dengan tadabbur. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian Al-Quran yang kita baca itu tidak akan sia-sia. Karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Sering kali antum dengar la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf ini akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Insyaallah di bulan Ramadan pahala orang yang membaca Al-Quran itu berlipat ganda. Ya. Kemudian nanti Al-Quran yang kita baca itu akan datang menjadi pemberi syafaat untuk kita. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, Jaa yaumal qiyamati al-Quran was-shaum. Kelak pada hari kiamat, Al-Quran dan puasa yang kita jalankan itu akan datang. Fayaqulu as-shaum, maka puasa akan berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'am, di siang hari aku menjadikan hambamu ini tidak bisa makan, tidak bisa minum karena berpuasa, maka jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya. Maka Allah mengizinkan puasa kita itu akan memberikan syafaat untuk kita. Kemudian Al-Quran juga datang, ya Rabb, mana'tuhu naum, saya membuat hamba ini tidak bisa tertidur di malam hari karena membaca. Maka jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya. Maka Allah izinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada kita. Mungkin teman-teman bertanya, kan puasa dan bacaan Al-Quran itu kan maknawi gitu kan, nggak punya wujud, sesuatu yang abstrak. Emang bisa datang? Maka jawabnya adalah bisa. Allah Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang abstrak itu memiliki fisik. Contoh kematian. Kematian nanti pada hari kiamat Allah akan ubah dia menjadi surat kabshin, seperti bentuk kambing. Ya. Kemudian Allah katakan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun wala maut, kekal di neraka dan tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun wala maut, kekal di surga dan tidak ada kematian lagi. Lalu Allah menyembelih kematian tersebut. Allah sembelih kematian sehingga semuanya akan menjadi kekal di neraka, kekal di surga, kekal. Jadi kematian itu ada wujudnya enggak? Abstrak. Tapi Allah datangkan dalam bentuk kabsyun, seperti kambing. Maka bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk menjadikan bacaan Al-Quran kita, puasa kita itu datang dalam bentuk sesuatu yang bisa kita lihat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana amal kita itu juga Allah Maha mampu untuk mewujudkannya. Nanti di alam kubur yang akan menemani kita itu apa? Amal kita. Ya. Kalau dia amal baik menjadi laki-laki yang baik, orang yang baik yang menemani kita. Tapi kalau dia amal buruk menjadi orang yang buruk yang menemani kita di alam kubur. Dan Allah Maha mampu untuk mewujudkan semua itu. Baik. Kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bismillah di sini seringkali kita sampaikan dia adalah ayat tersendiri, ya, bukan termasuk bagian dari surat Al-Qadar. Didatangkan untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian Allah katakan di sini, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita di ayat yang pertama ini kalau Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar? Itu setiap tahunnya berubah-ubah.
sehingga tidak kita bisa pastikan Al-Quran itu turun tanggal sekian itu nggak bisa dipastikan. Benar, nuzul Quran itu benar terjadi di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, tapi tepatnya tanggal berapa itu kita nggak bisa pastikan, karena malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berubah-ubah atau berpindah-pindah. Walaupun ada mazhab para ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu dari semenjak zaman Nabi sampai hari kiamat itu nggak akan berpindah-pindah, tetap di tanggal itu. Ya, sebagaimana dalam pernyataan Imam Syafi'i, yang paling diharapkan menjadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-23 atau ke-27. Ya, pokoknya setiap tahun itu nggak akan berubah-ubah. Itu menurut Imam Syafi'i. Namun mayoritas para ulama dan ahli tafsir mengatakan yang lebih kuat malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Tapi di malam-malam ganjil. Bisa di malam 21, bisa di malam 23, bisa di malam 25, 27, 29. Setiap tahunnya akan berpindah-pindah. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Ya. Dan inilah yang kuat insya Allah. Hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan lebih spesifik tanggal sekian, supaya kita itu benar-benar semakin semangat beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir Ramadan. Kalau Allah kasih tahu kita, malam Lailatul Qadar itu tanggal 27, orang semangatnya tanggal 27 saja. Kalau udah lewat, udah tidur, habis tidur. Nah, karena itulah Allah rahasiakan. Tanggalnya tanggal berapa itu dirahasiakan supaya kita benar-benar sungguh-sungguh semangat dalam beribadah mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari menyampaikan kepada kita tentang bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Dia menjauhi tempat tidur, dia menjauhi istrinya supaya lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahya lailahu, ya, Nabi menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat Aisyah, ahya lailahu kullah, semalam suntuk Nabi enggak tidur. Kalau di 10 terakhir bulan Ramadan itu semalam suntuk Nabi enggak tidur. Semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak tahajud, berbanyak tilawah Al-Qur'an, berbanyak istighfar, berbanyak doa. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, mencintai sifat pemaaf, maka ampunilah dan maafkanlah hamba-Mu ini. Itu yang diulangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ummul Mukminin Aisyah dalam riwayat Muslim juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah di 10 malam terakhir, melebihi kesungguh-sungguhannya di malam-malam lainnya. Ini. Dan inilah kita mengambil tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu bukan hanya untuk dirinya sendiri aja, namun keluarganya, istrinya juga diajak untuk menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Dzar, dan ini kepala keluarga ya, teman-teman yang sudah punya istri, contohilah baginda Nabi Muhammad. Dalam hadis Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW itu membangunkan istri-istrinya di malam ke-23, di malam ke-25, di malam ke-27, di malam-malam ganjil untuk mencari Lailatul Qadar. Ayqadha ahlah. Nabi membangunkan keluarganya. Sufyan Ats-Tsauri, ulama, ya, seorang ahli hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ahabbu ilayya, saya sangat suka kalau 10 terakhir bulan Ramadan telah masuk itu saya hidupkan dengan tahajud di malamnya. Kemudian saya bangunkan keluarga saya
anak-anak saya, jika mereka mampu sholat, saya ajak mereka untuk sholat, menghidupkan malam-malam Ramadan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Baik, ada yang tahu kenapa malam ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Kenapa Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar? Ya. Pertama, dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena malam itu adalah malam ketika Allah Subhanahu wa taala menyalin ulang takdir hambanya dari Lauhul Mahfuz untuk 1 tahun ke depan. Ya, jadi Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Allah menyalin ulang takdir hambanya untuk 1 tahun ke depan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, dari rezekinya bagaimana 1 tahun ke depan, ajalnya kapan, itu dicatat ulang, disalin ulang di malam Lailatul Qadar. Makanya dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim," kata Allah. Di malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menyalin ulang takdir-takdir hambanya. Jadi malaikat diperintahkan untuk menyalin ulang takdir-takdir hamba yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian mereka bertugas untuk menjalankan hal tersebut. Jadi kapan ajalnya dicabut, bagaimana urusan rezekinya selama 1 tahun, kan ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi hal tersebut. Ini. Jadi baik. Jadi ayat yang pertama ini pelajarannya apa tadi? Malam Lailatul Qadar itu mulia. Kenapa? Karena turun Al-Qur'an di dalamnya. Ini yang pertama. Dan semua yang punya interaksi dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Kemudian Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala catat ulang atau salin ulang takdir hamba selama 1 tahun ke depan. Bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya dan yang lainnya. Kemudian sebagian para ulama lagi mengatakan dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia malam yang mulia. Jadi Al-Qadar itu artinya mulia. Mulia. Nah, Lailatul Syaraf namanya, malam kemuliaan. Ada enggak yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Enggak ada. Karena dia malam yang paling mulia, maka dinamakan Lailatul Qadar. Karena di antara makna Al-Qadar itu adalah asy-syarafu, kemuliaan. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh keberkahan. Malam apa yang paling penuh keberkahan? Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan. Malam yang di situ ada kebaikan yang langgeng yang tidak akan pernah terputus. Dari semenjak terbenam matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Ya, orang yang menghidupkan malam itu pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, "Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar beriman dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan keutamaan malam Lailatul Qadar dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah menggugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, selama dosa itu nggak ada kaitannya dengan manusia ya. Karena kalau dosa yang berhubungan dengan manusia itu caranya adalah dengan minta maaf, minta dihalalkan oleh orang yang kita zalimi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya. Jadi ini pertanyaan bukan untuk dijawab, teman-teman ya. Ini pertanyaan ingin menyampaikan kepada kita betapa mulia dan agungnya Lailatul Qadar. Seperti ini. Misalnya antum ketemu atasan. Kemudian atasan antum mengatakan, "Kamu tahu siapa saya?" Nah, kira-kira butuh jawaban enggak? Enggak. Karena udah antum
tahu, tapi maksudnya saya ini atasan kamu, saya ini lebih tinggi pangkatnya daripada kamu gitu. Gambarannya kayak gitu. Jadi ketika Allah menanyakan kepada kita wa ma adraka ma lailatul qadar, ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ini malam-malam yang mulia. Ini malam-malam yang mulia, malam yang agung. Oleh karena itu kalau antum temukan redaksi di Al-Qur'an wa ma adraka ma, ya, wa ma adraka ma, maka pasti yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang mulia dan bukan untuk dijawab pertanyaan tersebut, tapi untuk kita renungi, untuk kita agungkan malam tersebut dengan banyak-banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah pertegas kemuliaan malam Lailatul Qadar itu dipertegas. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau kita kalkulasikan itu teman-teman setara dengan 83 tahun lebih. 1000 bulan itu 83 tahun lebih, 3 bulan kalau salah. Pokoknya 83 tahun lebih. Ada yang nggak punya, ada yang bisa menjamin hidupnya itu sampai 83 tahun? Ada yang udah usia 80 ya? Nggak ada ya? Masih muda semua ya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, inna a'mara ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man yatajawazu dzalik. Sedikit orang yang usianya lebih dari itu. Coba bayangkan kalau antum bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, kemudian antum hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah di malam itu setara bahkan lebih baik daripada ibadah 83 tahun lebih pahala. Allahu Akbar. Sebuah keutamaan yang sangat mulia. Maka rugi ya orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, justru di malam-malam terakhirnya udah apa? Udah berkurang semangatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena biasanya orang awal-awal aja yang semangat, kemudian hari kelima, keenam, akhir Ramadan semangatnya ngendor. Semangatnya di akhir Ramadan adalah cari baju baru, mall dan yang semacamnya. Bukan lebih baik malam-malam itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan ini, yaitu beribadah dengan pahala yang sebanding atau senilai bahkan lebih baik daripada 83 tahun lebih atau 1000 bulan. Nah, mungkin kita bertanya, ya, bagaimana cara memastikan kalau kita telah mendapatkan Lailatul Qadar gitu kan? Ada nggak ciri-cirinya? Ya, memang ada perbincangan di kalangan para ulama, ya, tentang masalah ciri-ciri Lailatul Qadar ini. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, maksudnya orang yang mendapati malam Lailatul Qadar itu katanya ciri-cirinya dia melihat segala sesuatu meruntuh. Ya, jadi melihat segala sesuatu meruntuh sujud di malam itu. Ini kalau ada orang yang melihat bisa jadi dia menemui malam Lailatul Qadar ketika dia menghidupkannya. Itu kata para ulama. Ada lagi yang mengatakan, ya, dia mendapati semua tempat itu terang, nggak ada yang gelap. Ya, jadi semua tempat yang dilihat itu yang asalnya gelap itu nggak lagi, bercahaya terang. Ya, kalau dia melihat seperti itu, kemungkinan dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kata sebagian para ulama. Ada yang mengatakan dia mendengar suara ucapan salam dari para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi di telinganya. Ada juga para ulama yang mengatakan doa yang dia panjatkan di malam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat sebagaimana dikatakan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, itu tanda-tanda yang tidak pasti. Ya, dan itu bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada orang-orang yang tidak mendapati tanda-tanda tersebut, tidak melihat, tidak mendengarnya, namun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi jangan pesimis ya. Jangan putus asa. Saya udah menghidupkan 10 malam terakhir, tapi kok enggak melihat tanda-tanda seperti itu. Ya, enggak apa-apa enggak melihat tanda-tanda seperti itu, karena tanda-tanda itu bukan hal yang memastikan ya kalau kita
tidak dapat Lailatul Qadar. Bisa mungkin kita mendapatkannya padahal kita tidak melihat tanda-tanda yang disampaikan para ulama tadi. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya beliau mengatakan qattara Lailatul Qadar bil ain liman waffaqahu Allah taala bi ru'yati amawatiha. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba itu untuk melihat malam Lailatul Qadar dengan mata kepalanya. Itu ada orang-orang yang diberikan taufik, diberikan kesempatan oleh Allah untuk langsung melihat malam Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya tadi. Ya. Namun ya, dan ini terjadi di para sahabat ya. Para sahabat itu ada yang melihat tanda-tanda semacam itu. Tapi kata beliau, tidak melihat tanda-tanda itu bukan berarti enggak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selama kita menghidupkan malam itu dengan penuh iman, meyakini keutamaannya dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Baik. Itu tanda di malam harinya. Kalau tanda di pagi harinya itu dikatakan dalam hadis Wasilah ibn Ashqa ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lailatul Qadar itu baljatun la baridah. Lailatul Qadar itu malam yang sejuk, enggak panas, enggak dingin. Ya. Kemudian wala sahabiha wala maqar wala rih. Ya, enggak ada awan, enggak ada hujan, enggak ada angin yang kencang ya. Ini. Kemudian tidak ada bintang jatuh. Itu tanda di malam-malam harinya. Kemudian tanda di pagi harinya itu adalah tatlu'u syamsu wa la syi'a 'alaha. Matahari terbit namun cahayanya itu tidak panas, tidak menyengat. Ya, jadi cahaya matahari yang dia menyebar cahayanya dan tidak panas. Ini tanda-tanda di pagi hari. Jadi Ibnu Abbas mengatakan dia la harra wa la baridah, tidak panas dan juga tidak dingin. Berarti sejuk. Ya, hawanya sejuk. Ini tanda-tanda kalau tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Baik. Supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, minimal ibadah apa yang harus kita lakukan? Minimalnya. Ada yang tahu? Minimal ibadah wajib yang antum lakukan untuk bisa dikatakan malam Lailatul Qadar itu adalah sholat maghrib, isya, subuh secara berjamaah. Itu minimal amalan wajib. Jadi usahakan ya, mulai dari malam 21 sampai terakhir nanti itu kalau sholat wajib ya, terutama maghrib, isya, subuh berjamaah. Karena dalam riwayat Imam Baihaqi ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahru Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadari bihadzin wafirin." Barang siapa yang melakukan salat maghrib dan salat isya secara berjamaah sampai selesai bulan Ramadan, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar dengan bagian yang banyak. Dengan bagian yang banyak. Artinya dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini amalan wajibnya. Kalau amalan sunnahnya tadi kan baca Al-Quran, banyak-banyak istighfar, sholat tahajud. Tapi amalan wajibnya ini jangan ditinggal. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya al-akhirah fi jama'atin min Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar." Barang siapa yang hadir sholat isya, ya, sholat isya. Isya itu isya'ain, ada namanya isya'ain, maghrib dan isya. Nah, isya al-akhirah itu maksudnya sholat isya secara berjamaah di bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi usahakan ini ya teman-teman ya, jangan terlena dengan berbuka bareng, akhirnya sholat maghrib ya nggak berjamaah. Kalaupun berjamaah udah di akhir waktu, dan itu mengakhirkan sholat tanpa udzur namanya. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ta'khirus shalah an waqtiha bi ghairi udzrin min kaba'iriz dzunub. Mengakhirkan sholat dari waktu
semestinya dari awal waktunya menjadi akhir waktu darurah, ya, itu termasuk dosa besar. Dan di antara para ulama kita ada yang berpendapat sholat yang paling pendek waktunya itu adalah sholat maghrib. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diajarkan oleh malaikat Jibril tentang waktu-waktu sholat, di hari pertama Jibril datang ketika matahari terbenam, sholat maghrib. Kemudian di hari kedua ketika menjelaskan akhir waktu datangnya juga sama, ketika matahari terbenam. Ini menunjukkan kalau waktu maghrib itu satu, awal dan akhir waktunya sama. Nah, pendek menurut sebagian para ulama seperti itu. Ya, maka waspada ya. Supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka usahakan menjaga amalan-amalan wajib ini. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalal malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin." Ya. Tanazzalal malaikatu war-ruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar ini para malaikat turun. Ya. Jadi turun dari langit ke dunia. Atau sebagian lagi mengatakan turun ke langit dunia. Coba bayangkan. Berbondong-bondong para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Turunnya ke langit dunia, sebagian para ulama mengatakan langsung turun ke dunia. Turunnya itu apa? Membawa keberkahan dan membawa rahmat. Ya, membawa keberkahan dan membawa rahmat. Makanya orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu termasuk orang-orang yang dimohonkan ampun oleh para malaikat. Dimohonkan ampun oleh para malaikat. Ya, di antara malaikat yang turun adalah Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, padahal malaikat Jibril itu teman-teman, semenjak wafatnya Rasulullah tidak akan turun lagi dengan membawa wahyu. Jadi catatannya tidak akan turun dengan membawa wahyu. Artinya ada kemungkinan Jibril turun tapi dengan urusan yang lain. Makanya kalau ada yang mengaku nabi itu pasti pembohong, dusta. Karena Jibril tidak akan pernah turun membawa wahyu lagi. Sebab malaikat yang bertugas untuk membawa wahyu siapa? Cuman malaikat Jibril. Dan Jibril tidak akan turun lagi setelah wafatnya Nabi untuk membawa wahyu. Tapi Jibril akan turun dengan urusan yang lain. Di antara waktu turunnya Jibril adalah kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Makanya Allah katakan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ya, biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min kulli amrin, ya. Maksudnya biamri dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah sampai memerintahkan para malaikat untuk turun di malam Lailatul Qadar untuk mengagungkan malam ini? Dan karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala tadi akan menetapkan takdir 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Jadi begitu agungnya malam ini sampai malaikat untuk turun dari langit ke bumi. Coba bayangkan, malaikat aja memuliakan malam ini, lalu bagaimana dengan kita? Tentu lebih harus dan lebih wajib untuk mengagungkan, memuliakan malam Lailatul Qadar dengan berusaha untuk menggapainya. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajri." Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini disifati oleh Allah dengan salam. Salam itu artinya apa? Keselamatan. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada musibah, tidak ada bencana yang turun di malam itu. Kemudian juga orang-orang yang menghidupkan malam itu pasti dijamin selamat dari murka siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sifati malam itu dengan salam. Malam yang penuh dengan keselamatan. Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar, terbitnya matahari. Jadi surat Al-Qadar ini kalau kita ringkas, maka dia menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dari beberapa sisi. Pertama apa? Allah turunkan Al-Quran di malam itu, ya.
Maka Al-Quran itu kan adalah sumber kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir mengatakan man arada al-hidayata was-sa'adata fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang menginginkan hidayah, menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa mendatangkan hidayah melainkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia, teman-teman. Sehingga malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia. Kemudian yang kedua, surat ini menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar itu annaha khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Ya, kira-kira rugi enggak? Ya, kalau bertemu Ramadan kemudian enggak dapat malam Lailatul Qadar? Rugi, ya, karena kita enggak tahu apakah kita punya kesempatan untuk berjumpa Ramadan tahun depannya. Maka mari teman-teman ya, setelah kita mengetahui keutamaannya ini, berusaha untuk menggapainya. Kemudian yang ketiga, surat ini ingin menyampaikan kepada kita, di antara yang menjadikan malam Lailatul Qadar mulia adalah pada malam itu para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu ya fiha waruh. Di malam itu para malaikat turun sampai malaikat Jibril ikut serta turun, dan turunnya mereka itu tentu dengan membawa kebaikan, keberkahan, rahmat ya untuk orang-orang yang ada di muka bumi, terutama yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ya. Yang keempat malam itu Allah sampaikan sifati dengan apa? Salam. Malam yang penuh dengan keselamatan. Makanya malam itu tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada wabah yang turun. Ya, di malam itu semua orang yang menghidupkannya pasti selamat dari siksa dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Qadar ini teman-teman, satu-satunya surat yang lengkap menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Allah menurunkan satu surat lengkap berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Dan Allah tidak berbicara tentang sesuatu melainkan sesuatu itu adalah mulia. Terlebih Allah turunkan satu surat lengkap. Coba bayangkan, sholat itu terpisah-pisah. Tentang sholat itu terpisah-pisah penjelasannya. Tidak dalam satu surat lengkap. Puasa juga tidak dalam satu surat lengkap. Tapi malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan satu surat lengkap, yaitu surat Al-Qadar ini. Ya, ini keutamaan apa? Keutamaan malam Lailatul Qadar dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka telah kita sampaikan tadi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini keutamaan dari hadis. Jadi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Karena begitu mulianya malam Lailatul Qadar ini, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencarinya. Ya, jadi di antara hal yang langsung Rasulullah perintahkan kita untuk cari itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini gambarannya teman-teman ya, supaya kita semangat. Lihat bagaimana semangatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah manusia yang telah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang. Tapi Rasulullah begitu antusias, begitu semangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan, "I'takaftu ya al-ashral awal altamisu hadhihi lailah." Saya i'tikaf ya di 10 malam pertama bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, ketika Ramadan masuk langsung Nabi i'tikaf 10 malam pertamanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ternyata tidak dapat. Kemudian i'takaftu al-ashrul awsat. Saya i'tikaf 10 malam kedua, berarti malam pertengahannya. Ya, 10 malam yang kedua. Ternyata enggak dapat. Kemudian Jibril datang kepadaku dan mengatakan innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam
terakhir, maka dari situ Rasulullah SAW iktikaf semakin sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi wasiatkan kepada para sahabat, bahkan kepada kita semua, faman ahabba minkum ayyatakifa falyatakif. Barang siapa yang ingin iktikaf, maka iktikaflah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bagaimana untuk pekerja seperti kita, gitu kan? Ya, mungkin enggak untuk iktikaf. Nah, maka pendapat para ulama dalam masalah iktikaf ini terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan minimal untuk dikatakan iktikaf itu yaum wa lailatul, sehari semalam, dan pendapat ini enggak bisa kita praktekkan untuk diri kita yang bekerja ya. Maka tidak apa-apa kita mengambil pendapat para ulama lain. Misalnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan iktikaf itu cukup dengan berdiam diri di masjid, kemudian niat iktikaf ya, itu walaupun itu cuma sebentar. Ya, walaupun itu sebentar, kalau udah niat iktikaf itu dihitung iktikaf. Ini luar biasa. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i, iktikaf itu tidak khusus di bulan Ramadan. Setiap kali antum ke masjid, kemudian antum niatkan iktikaf, maka itu dapat pahala iktikaf sunnah. Dan ini lebih bisa untuk kita praktekkan, ya, terutama untuk orang-orang seperti kita yang kerja. Makanya usahakan teman-teman, ya, ketika antum ke masjid, mungkin kita nggak bisa semalam suntuk gitu kan. Tapi usahakan ada waktu kita ke masjid kayak tadi sholat jamaah isya maghrib, dan ketika di masjid itu niatkan untuk iktikaf, karena mendapatkan pahalanya. Orang mukmin itu harus pintar-pintar cari peluang, terutama di bulan Ramadan, ketika amalan sunnah pahalanya dilipat gandakan menjadi seperti amalan wajib. Maka niatkan setiap kali kita ke masjid itu iktikaf. Ini jadi amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 malam terakhir itu tadi iktikaf ya, iktikaf. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa teman-teman ya. Doa yang paling dianjurkan itu apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sering-sering diulang, terutama di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir ya. Itu sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, banyak-banyak melakukan sholat malam, tahajud. Jadi sebelum antum makan sahur itu tahajud. Apa bedanya sholat tarawih sama sholat tahajud? Ada yang tahu? Nah, kalau sholat tarawih itu dinamakan dengan sholat tarawih karena ada istirahatnya. Ada istirahatnya, ya. Dan itu dilakukan setelah isya. Nah, adapun sholat tahajud itu setelah bangun tidur. Jadi untuk dikatakan tahajud, maka antum tidur dulu, ketika bangun sholatnya itu dinamakan sholat tahajud. Tapi keseluruhannya dinamakan dengan qiyamul lail. Jadi tarawih itu qiyamul lail, tahajud itu qiyamul lail. Cuman tahajud itu diselingi dengan tidur terlebih dahulu. Kemudian juga banyak-banyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Karena tadi Rasulullah SAW menghidupkan malam hari itu dengan ibadah, diantaranya adalah tahajud, tilawatul Quran, istighfar, dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, amalan yang sangat utama untuk kita jalankan di 10 malam terakhir ini teman-teman adalah banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah, terutama di malam-malamnya ya. Boleh di siang harinya, tapi afdal aku melakukan di malam. Ya, supaya dapat kesempatan pas sedekah itu ternyata malam Lailatul Qadar. Bayangkan bagaimana pahala yang akan dilipatkan gandakan ketika kita melakukan amal kebaikan di malam itu. Dan juga zakat. Ya, zakat. Jadi kalau merasa hartanya sudah sampai nisab, walaupun belum 1 haul, belum 1 tahun, tapi sudah sampai nisab, maka tunaikan zakatnya di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, ya, karena pahala dilipat gandakan ya di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Baik, ini yang dapat kita sampaikan dari
tafsir dari Lailatul Qadar ini. Ya. Persiapan berbuka, ya. Karena berbuka itu berapa menit lagi? 4 menit lagi, ya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.